Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah niat yang benar harus bagaimana? Niat yang benar dituntun dengan 4. Yang pertama lillah, yang kedua billah, yang ketiga minallah, yang keempat ilallah. Yang pertama apa? Lillah. Semua usolli lillahi ta'ala. Saya niat nawaitu shaumahuddin lillahi ta'ala. Dan niat zakat nawaitu an ukhrija lillahi ta'ala. Semuanya lillah. Lillahnya apa itu? Ya kamu milih yang tadi. Apa lillahnya karena perintah Allah? Apa lillahnya karena saya cinta sama Allah? Apa lillahnya karena saya mengagungkan Allah? Milih. Jangan lillah doang, jangan. Tapi kamu harus memposisikan saya yang mana. Yang masuk ke sholat ini karena perintah Allah, mengharapkan surga neraka, atau cinta sama Allah, atau sudah mengagungkan Allah, menghamba kepada Allah, memuliakan Allah. Kamu pilih lilahnya ke arah ini. Terus setelah tahu lilahnya, walilahnya itu karena Allah. Seminim-minimnya apa? Ya Allah, saya niat lillahi ta'ala. Kenapa? Mengikuti utusanmu ya Allah. Ini istimewa ini. Jadi kamu sholat kenapa? Ikut Nabi ya Allah. Kamu sujud kenapa? Ikut Nabimu ya Allah. Kamu rukuk kenapa? Ikut Nabi. Itu seminim-minimnya tingkat yang ibadah pertama tadi. Niatnya harus masuk ke situ. Karena merintahmu ya Allah. Dan karena mengikuti Nabi. Jadi kita itu sholat, takbir, kita baca kunut, kita karena ngikutin Nabi. Jadi munculkan di hati kamu Nabi. Jangan Nabi nggak muncul. Nanti kamu nggak masuk kepada bersyahadat kepada Nabi. Jadi orang sholat itu dari awalnya sudah bawa Allah dan bawa Nabi gitu loh. Terus bila karena pertolongan Allah. Kalau enggak karena engkau yang nolong ya Allah, enggak mungkin terjadi takbir ini. Enggak mungkin terjadi Fatihah ini. Enggak mungkin terjadi ruku ini. Enggak mungkin terjadi sujud ini, enggak mungkin ya Allah. Kalau enggak ada pertolonganmu ya Allah. Sehingga kita enggak pernah merasa bisa memunculkan amal sendiri enggak. Tapi semua ini muncul karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya dari sono gitu loh. Modalnya dari mana? Ya dari sono. Badan kamu dari sono. Tangannya bisa ngangkat. Untung nggak stroke. Stroke. Gimana? Beta dong akhirnya. Ini modalnya dari sono. Kita ngakui ibadah ini ditolong oleh Allah. Apapun bentuknya. Terus yang ketiga sampai kepada minallah. Ketika sudah ngakuin ditolong oleh Allah, ketika jadi ini dari gitu loh. Ketika Allahu Akbar ngakuin ini karena perintah Allah, mengagungkan Allah, ikut Nabi Muhammad. Sampai kepada ini ditolong oleh Allah. Begitu jadi takbir selesai, ini dari Allah. Enggak dari diri saya. Minallahnya sampai. Nah, kalau enggak minallah, minas siapa? Minas syaitonir rajim gitu. Dari setan apa? Hah? Atau dari diri kamu sendiri? Berarti ada telur satu yang ngakuin dua. Jadi kalau bisa kamu, telur siapa ini? Ini telur siapa gitu. Harus telurnya Allah. Kok Allah nelor gitu? Maknanya menjadikan. Terus yang terakhir apa? Ilallah. Apa itu? Sudah jadi, kan sudah mulai karena Allah, ditolong sama
Allah, jadinya dari Allah, terus milik Allah. Ila Allah, ini untuk Allah, ini punyanya Allah, begitu loh. Bukan amal saya, bukan, nggak dipertahankan. Ya Allah, saya sudah sholat ya Allah. Bukan, ini sudah punya Allah. Amalnya yang bikin Allah, yang merintah Allah, yang akan nilai. Jadi amalnya punya siapa? Jadi orang yang sampai pada 4 ini, maka nggak akan pegangan sama amalnya. Tapi akan pegangan sama rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perbuatannya yang diharap-harap rahmatnya Allah. Nggak pernah ngandelin ngitung-ngitung ibadahnya. Hari ini saya sudah berapa sholatnya, udah berapa zikirnya, udah. Kenapa? Yang dikerjakan dari amalnya itu milik Allah. Artinya untuk Allah itu wong datangnya dari Allah, maka itu haknya Allah. Lillah billah minallah ilallah. Minallah, amal ini datang dari Allah ilallah, dan ini akan menjadi miliknya Allah. Jadi bukan terus. Ini i'tiqad yang ada harus demikian. Maka amal kita akan ada nilainya. Amal kita akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amal itu diciptakan oleh Allah menjadi amal yang baik. Allah menciptakan amal yang baik pada hambanya ketika dia bisa beramal dalam keadaan seperti ini. Jadi kita tinggal ngontrol. Saya apa yang kurang, maka penuhi. Ketika terpenuhi, maka Allah menjadikan saya punya amal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah keterangan dari video tadi bahwa itu memang bagian dari kesempurnaan agama, bahwa agama berisi iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiganya ini nggak bisa dipisahkan, sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang mahuwaddin, apa itu agama, maka mereka Rasul menjawab iman, Islam, dan ihsan. Artinya ulama membuat kesimpulan bahwa agama berisi dari 3 perkara tersebut. Jadi 3 ini nggak bisa dipisah-pisahkan, harus menjadi perkara satu. Ketika kita melaksanakan aturan Islam, di dalamnya ada iman, di dalamnya ada ihsan. Seperti orang yang sholat bagian dari aturan Islam. Di dalam orang sholat maka ada iman. Bagaimana orang sholat nggak iman kepada Allah? Justru iman ini perkara yang sama sekali tidak boleh lepas dari diri manusia sepanjang hidupnya. Adapun sholat bisa lepas, kalau iman nggak bisa lepas. Jadi ketika sholat harus membawa iman, ketika puasa bawa iman, ketika haji bawa iman. Makanya ibadah itu yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nah iman itu perkara yang nggak boleh lepas sama sekali dalam diri kita sepanjang hidup kita. Setelah kita memiliki iman, sepanjang hidup nggak boleh lepas. Jadi setiap amalan Islam, maka di dalamnya ada amalan iman sebagai dasarnya. Terus disertai amalan ihsan. Apa amalan ihsannya? Ya mengakui bahwa amal ibadahnya ini adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat bahwa Allah sebagai pencipta semua amal perbuatan. Allah pencipta segala kejadian langit, kejadian bumi, kejadian diri kita, maka itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa melihat kejadian dirinya diciptakan oleh Allah, maka itulah orang yang sampai pada maqam ihsan. Maka dalam ilmu tauhid seringkali dikatakan orang yang diperintah sholat, ketika diajak sholat, maka orang yang sampai pada maqam ihsan, maka hatinya akan mengatakan saya tidak bisa sholat. Jadi nggak bisa sholat itu maksudnya bahwa sholat ini bukan hasil perbuatan saya, tapi sholat yang diciptakan oleh Allah, ditolong oleh Allah.
Jadi itu adalah ungkapan hati, bukan ungkapan dohir, maka jangan didohirkan. Kalau didohirkan bisa timbul bahaya. Ayo sholat, saya nggak bisa sholat. Ya belajar dong. Oh nggak bisa juga. Wah ini kacau. Ini omongan yang rusak namanya. Jadi harus ungkapan itu adalah ungkapan ihsan yang muncul di hati kita, yang mana seorang itu menyaksikan bahwa amal perbuatannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampai pada makom ihsan hingga dia betul-betul mengesahkan Allah di dalam sholatnya, menyaksikan perbuatan Allah pada dirinya, menyaksikan kudrat iradatnya Allah pada dirinya, tampil dalam wujud amal ibadah yang ada pada kita. Yang kita sering doa kan, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Dan rahmatmu ya Allah terlimpah kepada kami dalam bentuk amal-amal perbuatan yang ada pada kami. Jadi orang yang sampai pada makom ihsan itu orang yang mengakui amalnya itu diciptakan oleh Allah. Nah ketika itu muncul di dalam amal ibadah kita, maka kita sampai pada makom ihsan. Ketika itu sampai berarti seseorang itu sempurna menjalankan agama, sempurna membangun agama, imannya dibangun, Islamnya dibangun, dan ihsannya juga dibangun. Hingga disinilah pentingnya seseorang itu mengkaji ilmu akidah, ilmu tauhid, hingga dia betul-betul bisa menyaksikan tentang keesaannya Allah dengan dalil, bukan hanya dengan perasaannya, bukan hanya dengan katanya seseorang, tapi betul-betul punya dalil bahwa Allah itu esa, pencipta segala sesuatu, hingga pada amal perbuatannya pun itu diciptakan oleh Allah. Nah, di dalam ilmu tauhid ada mempelajari sifat keesaan Allah, sifat wahdaniyah. Di dalamnya ada wahdaniyah fil dzat, wahdaniyah fil sifat, wahdaniyah fil af'al. Bahwa af'al segalanya itu diciptakan oleh Allah. Af'al yang tidak diciptakan hanya af'alnya Allah. Perbuatan yang tidak diciptakan hanya perbuatannya Allah. Perbuatan selain Allah itu diciptakan. Wujudnya diciptakan, perbuatannya juga diciptakan. Sebagaimana sabda Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau wujudnya diciptakan, ya perbuatannya juga diciptakan. Maka itu yang nyata dilihat ketika kita punya dalil sampai pada memahami wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting. Ketika seorang bisa sampai pada ini, maka ibadahnya akan sempurna, artinya sesuai dengan apa yang menjadi rukun-rukun yang diatur oleh Nabi SAW, bahwa membangun agama ya sebatas ini, memenuhi rukun imannya, memenuhi rukun Islamnya, dan memenuhi rukun ihsannya. Adapun ibadah ini, amal ini kita sudah tahu ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu haknya Allah, terserah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amal itu akan dihargai oleh Allah menjadi amal kita yang berharga, atau amal itu akan dibuang oleh Allah menjadi amal yang tidak terpakai karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita paham bahwa niat yang sempurna, yang lillah, billah, minallah, ilallah, itu bisa kita praktekkan betul-betul hingga menjadi kesempurnaan kita beragama, menjalankan rukun iman, Islam, dan ihsan. InsyaAllah kita semua menjadi golongan yang orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.